kepentingan berkhidmat di NU maupun Banomnya gitu, itu membuat kita insya Allah dapat berkahnya. Kalau macam-macam kan ngeriah sama kualatnya, itu aja kita. Kami pengen tahu sebenarnya apa yang mendorong LBH Ansor untuk memberikan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat kurang mampu. Nah itu dia. Bagaimana prosedur bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Ansor? Ya, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Sesi kali ini kami ditemani oleh narasumber hebat yang selalu menginspirasi anak-anak muda, terutama soal kesadaran hukum di masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Bang Dendi Zuhairil Finsa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kok nampaknya bahagia Bang? Bahagia terus apa tiap hari? Alhamdulillah Dori, karena perintahnya begitu. Oh perintahnya begitu? Perintahnya bangun tidur itu langsung baca doa. Doanya itu kan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Iya. Nah, itu kan udah pujian syukur tuh kan, kalimat syukur kan. Alhamdulillah gitu kan. Wah, segala puji bagi Allah gitu. Luar biasa, ini pembukanya sudah menunjukkan NU banget. Oke, Bang, mudah-mudahan kita bisa baca doa setelah tidur ini. Biar bahagia terus kayak Bang Pinja. Tapi saya mau bilang ke teman-teman Suara NU, saya tuh selalu senang dengan Bang Dendi ini karena story-nya selalu menginspirasi anak muda, produktif. Selain itu kalau kita WA selalu dibalas. Ya, Kadang-kadang kalau orang yang sudah sibuk kan kadang balasnya lambat, tapi beliau selalu cepat, responnya luar biasa. Berarti belum nggak banyak sibuk kan? Saya tuh hubungin abang tuh jam berapa kemarin malam tuh Bang? Lupa saya jam berapa tuh. Tapi malam kan intinya. Malam. Makanya aduh ini wah, Masya Allah luar biasa ini kan. Saya itu udah bangun tidur kali ya. Udah waktunya tahajud kali saya. Wah, Masya Allah. Bukan. Bukan waktunya ini. Pemirsa, Bang Dendi ini kita tahu sebagai ketua LBH GP Ansor ya. Bang, itu sejak kapan ngejabat LBH? Semenjak kepengurusan yang baru ini. Oh, berarti persis bareng baru. dengan kepemimpinan Ketua Gus Umum. Adin Ya. Jauharudin. Ya, tapi kan Abang sebelumnya jadi pengurus LBH juga kan, Bang? Ya. Di Advokasi litigasi. Ya. Bahasa hukum tuh agak sulit saya, bukan orang hukum soalnya. Litigasi, Bang ya? Ya, Oke, jadi memang kalau bicara soal pendampingan hukum sama LBH Ansor tentu nggak asing bagi Abang ya? Ya, betul. Karena memang sebelumnya sudah terjun. Berarti Ya. di satu periode. Saya kan jadi begini posisinya. Saya itu di GP Ansor. Kan saya mulai dari LBH Ansor DKI Jakarta. Nah cuma periode dulu memang belum teratur rapi ya. Oke. Belum teratur rapi. Jadi LBH GP Ansor DKI Jakarta belum teratur rapi lah. Jadi saya dan cari lawyer-lawyer anak muda NU juga agak susah dulu. Jadi beratlah saya tuh. Nah kemudian saya diangkat menjadi sekretaris caretaker PC GP Ansor Jakarta Timur. Zamannya sahabat Haji Nusrat Wahid. Kemudian setelah itu saya menjadi sekretaris wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta zamannya Gus Yakut, ketua umum nih. Nah di saat itu Gus Yakut di pimpinan pusat bikin LBH Ansor. Nah saya sebagai sekretaris wilayah Ansor DKI Jakarta, saya juga punya kepentingan untuk membuat LBH Ansor di DKI Jakarta pada saat itu. Nah karena kita kan ada pelatihan ya, pengkaderan namanya PKN itu. Nah proyek sosial saya adalah membuat beberapa anak muda NU menjadi advokat dan kemudian membentuk LBH Ansor DKI Jakarta. Nah karena saya orang dalamnya, jadi karena saya saat itu menjadi tenaga ahlinya Gus Yakut, walaupun Gus Yakut ketua umum di pimpinan pusat saya di wilayah DKI Jakarta, saya tahu Gus Yakut bentuk LBH Ansor. Nah yang mimpin Habib Abdul Qadir, ketua LBH Ansor. Itu pertama kali berarti?
sebenarnya sudah ada LBH Ansor Cuma zaman dulu, cuma belum tidak begitu teratur rapi. rapi. Nah, semenjak Habib Abdul Qadir itu LBH Ansor rapi, kan ditunjang oleh wilayah-wilayah yang juga rapi gitu Iya, ya. iya, iya. Kemudian saya sebagai sekretaris wilayah mengajukan tuh LBH Ansor DKI, saya bilang harus tunduk nih sama LBH Ansor pusat. Jadi strukturnya kemudian menjadi rapi tuh. Nah, maka dengan Habib Qadir bilang, udahlah bantuin kita juga nih di LBH Ansor pusatnya. Iya. Padahal saya tadinya cuma pembina aja di LBH Ansor DKI kan, Iya, sekretaris wilayah gitu. Panjang juga ya proses sampai ke di pusat itu ya. Iya, panjang. Ada panjang. sejarah tersendiri. Ada sejarah tersendiri. Tapi ya memang kalau orang punya kemampuan dimanapun pasti diminta untuk berperan bang ya. Karena nggak mungkin lah Gus Yakut mendorong abang kalau nggak punya kemampuan itu kan. Ya alhamdulillah begitu ya. Tapi terlebih lagi kan sebenarnya karena kepentingan berkhidmat aja ya. Iya benar-benar. Kepentingan berkhidmat di NU maupun Banomnya gitu, itu membuat kita insya Allah dapat berkahnya. Kalau macam-macam kan ngeriah sama kualat, aja kita. Ya, bang. Itu aja. Tapi saya sempat membaca tadi di Wikipedia, makanya saya bilang ini udah rapi. Tadi di Wikipedia aja udah informasinya sudah sangat lengkap nih soal LBH Ansor. Saya membaca ada 70 katanya bang ya, kantor 70 kantor. Lebih kalau sekarang mungkin 170 kalau nggak salah. Masya Allah udah banyak ya. Itu capaian dari 2017 itu ya sampai sekarang. 2018. Ya. Itu LBH mana yang sudah sebanyak itu kan? Nggak ada. Itu selain kayaknya yang terbanyak LBH-nya cuma Ansor. Masya Allah. Itu terbanyak. Kan dia hitungannya mudah lah dibanding organisasi bantuan hukum lain. LBH lain ya. LBH lain itu nggak banyak, paling 6-7 gitu. Kalau kita 170-an itu dan aktif. Aktif ya, semuanya bergerak. Semuanya bergerak dan aktif itu. Oke, dan sekarang berarti jumlah advokat sama paralegalnya berapa bang kira-kira? Wow, minimal itu di advokat di setiap cabang itu atau wilayah ya itu 170. Kalau dia 170 minimal satu udah 170 tuh. Paralegalnya 5 gitu ya. Nah itu 3 kali aja. Itu advokatnya minimal ketuanya kan advokat. Tapi rata-rata di setiap cabang atau wilayah itu lebih dari itu. Berarti saya belum tahu datanya detail karena masih peralihan kan. Iya. Jadi tapi kayaknya kalau dihitung dari perhitungan abang tadi ya advokat bisa lebih dari 300. Bisa Paralegal lebih dari 500 itu. Paralegal lebih dari 1000 yang saya tahu ya. Oh gitu ya. Cuma datanya kan saya nggak punya data valid ya. Masya Allah banyak banget ini kalau benar-benar berfungsi. Gitu. Ya mudah-mudahan berfungsi ya bang ya. Amin. Oke, nanti kita akan bertanya juga nih soal LBH Ansor ke depan. Jadi kalau orang ribet nyebut LBH GP Ansor ya dikenalnya LBH Ansor aja biar mudah. Ya LBH Ansor. Oke bang, jadi kami membaca di berbagai platform media bahwa LBH Ansor ini memang memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah mungkin pertanyaan yang sederhana yang ada di benak kami sebagai orang NU yang nggak begitu mendalami Ansor, kami pengen tahu sebenarnya apa yang mendorong LBH Ansor untuk memberikan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat kurang mampu. Nah itu dia. Jadi LBH GP Ansor itu motivasinya gini ya, mendorong LBH GP Ansor, mendorong masyarakat tidak mampu itu pasti dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah gitu ya, ijtihad, ijma gitu. Jadi ada hadis Nabi mengatakan unsur akhoka zaliman au mazluman. Gitu. Nah kalau bahasanya di NU itu artinya paling kalau ustadz ya itu mengartikan tolonglah saudaramu yang zolim atau yang terzolimi. Nah kalau anak NU yang sudah jadi advokat
maka mengartikannya tuh beda tuh. Mengartikannya belalah saudaramu, baik dia sebagai pelaku atau sebagai korban. Oh. Jadi hadis Nabi itu maksudnya kalau Anda sebagai lawyer, sebagai advokat, maka kewajiban Anda tuh sebagai pembela itu unsur itu kan fi'lul amri gitu ya. Yang katanya perintah gitu. Perintahnya adalah belalah saudaramu. Baik dia sebagai pelaku, misalnya apalah kejahatan apa gitu ya, atau dia sebagai korban. Ini tadi santrinya udah mulai muncul nih, filul amri. Jadi, nah LBH GP Ansor itu kan dia unit ya, unit yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Selain Banser sebagai apa? Sebagai Badan semi otonom gitu ya. ya, unit yang paramiliter gitu ya. Terus ada Majelis Rijalul Ansor yang unitnya adalah unit para kiai muda ini, gus-gus itu. Yang Calon-calon punya- suriah. Iya, calon-calon surya masa depan PBNU gitu ya. Nah, yang mereka punya majelis-majelis taklim dan pondok-pondok. Nah, ada unit profesi-profesi para penegak keadilan. Nah, unit para penegak keadilan ini, para pendekar hukum inilah gitu. Jadi inilah yang kita masukkan di LBH Ansor. Nah, ada 2 tanggung jawab berarti. Tanggung jawab sebagai pemuda bahwa dia harus berani bertanggung jawab untuk membela. Jadi nggak usah takut soal macam-macam gitu ya. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Nabi gitu tadi ya. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Apa yang diperintahkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama dijalankan saja untuk pembelaan. Kenapa? Kenapa perintah kiai itu kita harus turuti gitu sebagai pembelaan kita terhadap masyarakat lemah. Karena kita meyakini bahwa yang namanya kiai adalah ulama warasatul anbiya. Jadi perintahnya kiai itu ya perintahnya Nabi gitu. Kira-kira gitu. Jadi itulah yang membuat LBH Ansor tuh motivasinya itu ya. Yang kedua, dan itu kan punya keberkahan besar. Jadi yang kedua bahwa LBH Ansor itu dia selain bertanggung jawab sebagai pemuda, dia punya tanggung jawab juga sebagai advokat. Advokat sebagai profesi advokat itu profesinya kan pembela, ansor penolong, gitu ya kan. Advokat pembela. Advokat pembela. Jadi ada 2 amanah besar ditanggung oleh kader-kader yang berada di LBH Ansor. Jadi tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab sahabat-sahabat Ansor yang lain. Oke. Jadi saya tekankan begitu tuh kepada kader-kader. Karena dasar itu kemudian LBH Ansor memberikan pendampingan secara gratis. Iya. Karena tanggung jawab sosial yang besar, tanggung jawab agama, Tanggung jawab agama yang pertama ya kan, terus tanggung jawab sosial. Kan hebatnya anak-anak LBH Ansor itu. Jadi kan kita sering dapat cerita bahwa para artis itu kan profesional dia. Iya. Nah, ketika mereka profesional tuh, ketika mereka lagi ada masalah, ya kan, mereka ada masalah itu, mereka nggak ini tuh, apa namanya, ketika tag main gitu, lagi acting, itu mereka nggak apa namanya, kelihatan nggak ada masalahnya, langsung main gitu. Nah, anak LBH Ansor itu lebih hebat lagi. Jadi orang datang, dia tidak hanya menunjukkan bahwa di depan orang yang lagi bermasalah itu bahwa dia lagi ada masalah. Dia harus menunjukkan bahwa dia tidak lagi ada masalah dan dia harus menyelesaikan masalah orang. Jadi ada 2 tugas ya kan? Itulah menunjukkan. advokat ya. Iya, itulah LBH Ansor. Iya itu. Nah, Bang, tapi ini pertanyaan teknis sebenarnya, bisa dijawab, bisa juga tidak ya. Bicara soal pendampingan hukum, secara teknik kan dia tetap harus berangkat, harus pakai ongkos, pakai bensin. Nah, gimana cara Ansor mengatasi hal-hal teknis begitu? Karena kan ini tentu ya namanya gratis, cuma-cuma ya, tidak ada yang masuk dong ke kelembagaan Ansor maupun lain-lain. Iya, ada sumbangsi pikiran nggak? Itu juga yang lagi saya pikirkan sebenarnya. Iya. Gimana caranya ya? Karena anak-anak ini kalau keikhlasan sudah selesai lah ya menurut saya. Tapi di LB Ansor itu kita tidak meminta bayaran, pasti kan. Nah yang kedua bagaimana? Tapi kami juga menerima donasi. Seandainya ada yang mendonasi,
tapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Jadi kalau ada donasi yang tidak mengikat tetap diterima. Tapi bukan pembayaran perkara, beda lagi Iya, tuh. iya, Pembayar, kami tidak terima pembayaran gitu ya untuk di LBH Ansor. Itu sih. Oh begitu ya. Dan alhamdulillahnya nih sesuatu yang saya cukup banggakan tuh sampai sekarang alhamdulillah Masih berjalan. berjalan saja tuh. Kan Termasuk saya tahu bahwa anak-anak itu ketika inginin perkara orang kadang dia makan aja belum tuh ya. Iya benar-benar. Iya makanya kita kan mengenal organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan kan rata-rata aktivis ya begitu ya. Ya. Ngomongin negara sampai ujung dunia sampai 25 jam gitu. Ya. Ternyata besok bingung mau makan apa kan. Betul. Nah, tapi memang LB Ansor tuh ada juga beberapa sahabat-sahabat lain gitu ya. Yang kan rata-rata juga kalau yang sudah mulai tinggi-tinggi levelnya itu mereka punya kantor advokat masing-masing kan. Oke. Jadi sehingga mereka subsidinya nggak hanya tenaga dan pemikiran, Iya. tapi juga Materi mereka materi juga. Mantap. Itu bentuk loyalitas sama militansi. Gitu. Nah, tapi ngomong soal layanan dan program nih. Tadi kan bicara soal hal apa yang mendorong LBH untuk berbuat baik kepada masyarakat kaitannya dengan pendampingan hukum. Misinya juga tadi sudah dijelasin. Sekarang soal apa sih Bang jenis layanan hukum yang ditawarkan LBH Ansor ke masyarakat? Ya, layanan hukum jadi saya membagikan 2 kategori besar di layanan hukum buat masyarakat. Yang pertama adalah konsultasi. Yang kedua adalah pendampingan. Jadi dalam konsultasi itu dia macam-macam. Jadi dalam konsultasi hukum itu kan kami bagikan sekarang ada 4 pembidangan yang saya bagikan di LBHGP Ansor. Jadi ada bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Ini bagian dari konsultasi. Selain ada question and answer gitu ya, tanya jawab, tapi ada juga mereka bisa belajar. Bisa lihat dari produk-produk hukum yang ditulis oleh anak-anak LBH Ansor gitu ya, sumbangsi pemikiran dari anak-anak LBH Ansor gitu. Terus ada pelatihan-pelatihan gitu yang mereka bisa ikuti gitu ya. Yang kedua ada namanya pembidangan mediasi ya, mediation center. Jadi di situ juga ada tempatnya mediasi. Nah, untuk pembidangan yang ketiga ada pembidangan anti narkotika gitu ya, penyuluhan, pencegahan narkotika. Nah, ini juga ada pendampingan di situ, ada penyuluhan, ada juga edukasi. Nah, yang bukan paling inti, tapi yang biasanya selalu jalan itu adalah bidang advokasi litigasi. Bidang advokasi litigasi dan non litigasi ini dia ada beberapa unit tuh, ada beberapa divisi, ada divisi perempuan dan anak, ada divisi litigasi, ada divisi banyak ya? Banyak, ada divisi perburuhan gitu. Nah, ini biasanya pendampingan sampai sidangnya, pendampingan dalam bikin laporan misalnya, pendampingan ketika dia bipartit kalau perburuhan, tripartit gitu ya. Nah, itu LBH Ansor lakukan itu. Oke. Bang, tapi tadi kan kantor LBH Ansor ini sudah banyak sekali, bahkan dalam catatan Abang tadi lebih dari 70. Ya. Mau nyampe 100 ya? 170 bahkan ya. Saya pengen tahu yang diingat oleh Abang di daerah mana saja pendampingan itu yang kira-kira itu sampai tuntas gitu. Yang menurut Abang berkesan gitu. Banyak ya. Pendampingan yang ada di Tasikmalaya. Kasus apa itu Bang? Kasus apa ya kemarin tuh ya, di pendampingan Tasikmalaya itu penyalahgunaan dana desa gitu ya. Berarti itu yang mendampingi PW, LBH PW. LBH Kabupaten. Oh, LBH Tasik Kabupaten kan. Tasik. Kalau Jawa Barat kan dia cukupannya luas tuh. Nah, itu LBH Kabupaten Tasik gitu ya. Terus Jawa Tengah itu kemarin apa ya? Aku lupa ya. Tapi Tanah. Bukan.
Ada banyak ya, aku lupa ya case per case-nya. Tapi banyak itu. Kalau yang didampingi sama pusat sendiri? Kalau LBH Ansor Pusat ya waktu itu saya dampingi mulai dari anak Oh iya, David Ozora itu ya. bukan, itu terakhir. Oh itu terakhir ya. Anak yang pertama saya dampingi, saya masih jadi sekretaris wilayah GP Ansor tuh. Itu adalah saya di LBH Ansor Pusat, tapi saya sekretaris wilayah Ansor DKI. Itu Mario dulu, zaman pilkada. Mario ini adalah anak Tionghoa yang ada di Cipinang, Iya. di persekusi. Nah itu saya dampingi itu. Saya yang datang langsung menemui, mendampingi sampai menjaga korban, terus melindungi korban dan keluarganya, termasuk melaporkan pelaku. Dan udah jatuh hukuman pelaku. Mungkin sudah bebas juga kali sekarang. Oh iya ya. Udah lama itu zaman-zaman pilkada 2017. Oh iya, lagi sangar-sangarnya itu. Iya, lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya itu. Nah itu berarti atas nama Ansor kan otomatis pendampingan. Iya. Atas nama Ansor, LBH Ansor itu. Pusat, LBH Ansor Pusat. LBH Ansor Pusat, karena kan saya LBH Ansor Pusat. Karena kalau di DKI-nya saya advokasi litigasi, non litigasi posisinya, karena saya sekretaris Ansor DKI waktu itu. Wah, di mana lagi Bang? Cerita-cerita menarik yang menurut Abang itu, kasus besar tapi berhasil didampingi. Itu kasus besarnya ya. Kenapa Mario tuh saya ingat sekali, saya lagi di rumah, Ketua Umum Gus Yakut waktu saat itu telepon saya, "Den, kamu sudah lihat di medsos?" "Oh, belum Gus." "Apa tuh?" gitu kan. "Ini ada anak Tionghoa, tolong carikan anak itu, kamu lindungi, dampingi, bela," gitu. Itu tapi kemana nyarinya? Itu nggak tahu ininya di mana, tapi dia sudah viral bahwa dia sudah dipersekusi dan dia kan ngontrak posisinya. Itu itu saya, karena dia ribut tuh, yang satu dia ribut sama anak-anak tadinya, yang dia sama anak itu yang ributnya. Adanya gitu. Terus saya oh yaudah, saya nyarinya tuh kemana itu, saya bingung carinya, tapi nggak tahu ya. Pada saat itu karena itu tadi niatnya baik itu, ya sudah, alhamdulillah waktu itu bisa diselesaikan dan baik. Itu perkara itu. Terus apalagi ya, saya tuh yang di LBH Ansor ya, kalau terakhir David Ozora kan ya, yang terakhir yang sama Mario Dewi ya, yang akhirnya kasusnya melebar ke kasus-kasus yang lain. Betul. Nah kalau LBH Ansor tuh, nah saya ada menangani, misalnya ada seorang perempuan yang diduga dituduh membunuh gitu. Padahal perempuannya kecil karena dia pembantu gitu kan. Tahun kapan itu? Baru itu. Baru. Jadi sekarang masih berproses. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Maksudnya sudah saya restoratif justice, sudah bebas karena kita lihat investigasinya. Pada saat itu saya bilang sama anak-anak, kalau di pidana itu kuatkan investigasi. Jadi di investigasinya memang tidak ada. Ini karena dia ketakutan aja mengaku bahwa membunuh. Tapi karena si korban itu memang lagi jatuh. Korban jatuh. Jadi karena anak-anak si korban tidak tahu posisi, karena jauh rumahnya kan diasuh sama klien kita ini, maka ini kan sama mereka diperkarakan. Nah karena ketakutannya dia bilang dia mukul pakai batu, padahal enggak, itu jatuh. Ketika cek lagi ternyata jatuh. Nah akhirnya kita bisa investigasinya karena kita lihat dari CCTV, saksi-saksi, kami cek ke lokasi, ke komplek itu, ternyata nggak apa-apa. Bang, kok kayaknya sering banget ya muncul di media sosial soal orang ketika dilakukan pemeriksaan, penyelidikan kok malah ini ya, seolah-olah dia terpaksa untuk ngaku gitu. Apa yang membuat seperti itu ya? Gini, kadang-kadang orang itu kan untuk pembelaan dirinya nih. Pembelaan dirinya, terus dia bilangnya tidak nih ya. Iya. Di luar, tapi ketika sudah dipanggil oleh para penegak hukum, oleh penyidik itu di polisi, baru ngaku semua. Nanti kalau ada lawyernya baru bilang,
saya enggak deh gitu. Nah ini harus pintar-pintar lawyer. Jadi pintar-pintar lawyer itu mendengarkan dari kliennya ini benar atau tidak apa yang diceritakan. Kemudian setelah itu dia lihat investigasi lapangannya, ini penting. Jadi investigasi di lapangan itu kita harus tahu nih kejujuran klien kita atau tidak. Jadi karena kalau dia nggak jujur, salah pembelaan, takut menjerumuskan malah. Iya benar-benar. Tapi kalau dia benar jujur, nah itu kan kita bela sampai kemanapun enak tuh. Iya, bahaya juga kalau LBH Ansor dijerumuskan itu. Jerumuskan tuh artinya dia nggak bicara jujur tuh. Dia nggak bicara jujur tuh sudah sangat menjerumuskan. Minimal kita malu kan, nama baik kita gimana gitu. Benar itu yang sepertinya di profesi advokat sangat dihindari ya, Bang. Ya, kalau apa menceritakan yang nggak jujur itu kan sama, Bang, saya gatal-gatal gitu. Terus dia nggak sembunyikan yang lainnya. Kita kasih obat gatal-gatal, ternyata nggak hanya gatal-gatal, ada diare ya kan, ada apa gitu. Bang, tapi sejauh pantauan dan jangkauan Abang ke teman-teman wilayah sama daerah, setiap hari itu memang ada apa namanya pendampingan, atau setiap minggu atau setiap tahun itu memang ada pendampingan itu? Iya, jadi memang Allah itu menciptakan menciptakan makhluk ini ada surga dan neraka, makhluk ini ada baik, ada jahat gitu ya. Sehingga itu membuat LBH Ansor sangat penting. Selama tidak ada keadilan, selama itu LBH Ansor pasti selalu hadir. Pasti hadir. Termasuk soal yang konsultasi, pasti ada. Pasti ada. Konsultasi itu penting sebenarnya. Sebelum terjadi perselisihan, penting untuk konsultasi dulu. Sehingga kalau yang ke PP ini banyak yang sering konsultasi. Banyak. Kadang-kadang nih lemparan dari PBNU banyak juga. Oh, gitu ya. Mungkin lebih relatif kan LPBHNU sekarang kan nggak nangani perkara ya. Jadi dia nanti kalau perkara di LBH Ansor aja gitu. Oh gitu ya. Lumayan banyak sih. Ini anak-anak baru mulai aja udah ada perkara itu ya kan. Oke, siap. Nah, ini kaitannya juga dengan soal kesadaran hukum masyarakat kita, terutama di kalangan bawah. Gimana cara Ansor mendorong, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat soal kesadaran hukum biar semuanya taat hukum, sadar hukum, dan melek hukum? Ya. Jadi nanti ya saya baru mau jalan. Jadi Ansor itu akan bikin beberapa pelatihan, penyuluhan ke masyarakat soal tentang kesadaran hukum gitu ya. Tentu mungkin LBH Ansor gitu ya sebagai unit dari GP Ansor itu akan bikin penyuluhan dengan beberapa mitra-mitra gitu ya yang bisa, misalnya apakah itu di lapas atau di masyarakat, nanti kita akan kerjasamakan dengan pihak-pihak terkait. Nah yang kedua adalah untuk membuat kesadaran hukum itu nanti kami akan bikin semodel podcast begini nih. Podcast yang medsos yang isinya adalah bagaimana pengertian tentang hukum, melek hukum gitu ya. Apa peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pokoknya gitu. Informasi soal hukum aja. Informasi soal hukum. Yang standar-standar saja. Yang mudah dimengerti. Oke, luar biasa. Dan kan banyak kejadian, sebenarnya kan masyarakat itu banyak kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa hukum di masyarakat yang sepele tapi sangat berarti dan penting bagi masyarakat. Kalau bertanya kepada advokat yang profesional, maka kan biayanya ada. Iya. Nah itu repot tuh, maka mereka bisa ke LBH Ansor. Oke. Bang, ini juga yang juga penting ditanyakan oleh pemirsa kita, pemirsa Suara NU, pemirsa setia. Banyak soalnya pemirsa setianya. Banyak jamaah pengajiannya. Jamaah pengajiannya banyak. Mereka bertanya soal bagaimana prosedur bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Ansor. Ya, yang pertama bahwa kalau dia memang tidak mampu, dia bisa mendapatkan SKTM. Oke.
Jadi syarat pertama bahwa dia tidak mampu itu dia bawa SKTM tuh LBH Ansor. Jadi itu clear tuh. Jadi kami punya cerita lucu. Gimana tuh? Cerita lucu, jadi anak-anak itu jadi dia menerima gitu kan. Ada kalau nggak salah peristiwa hukumnya saya agak lupa. Kalau nggak salah KDRT gitu. Dia merasa dipukulin atau apa, dia mau bikin LP, laporan polisi. Perkiraan anak-anak ini orang tidak mampu kan, Iya. jadi sudah datang apa, iya. Jadi besok janjiannya di Polres Depok. Besok janjian di Polres Depok jam 1-an kita bikin LP, ketemuan di sana ya. Iya. Nah, anak-anak itu berangkat panas, tahu-tahu di jalan hujan, pakai motor ini, pakai motor. Sampai di tempat mereka turun, buka jaket, baju agak basah-basah gitu kan, panas, basah, panas kering lembab lah jadinya. Mereka turun, buka helm. Si korban yang tadi mau bikin LP itu juga turun dari mobil Fortunernya ya. Anak apa ini kata orang gitu ya kan. Ternyata turun dari mobil Fortuner. Ternyata turun dari mobil Fortuner. Itu sih anak sultan. Nah, jadi makanya kita perlu bikin apa namanya persyaratannya tuh SKTM. Nanti kita minta dia apa kronologi singkat, terus dia ngisi data formulir gitu ya. Itu yang penting di LBH Pansor. Datang atau komunikasi dengan LBH gitu ya langsung. Ya, datang komunikasi bawa SKTM gitu ya. Nanti setelah mereka datang ngisi formnya sama yang piket, nanti akan dibawa di plenokan tuh. Minimal jadwalnya bisa seminggu, paling lama 1 minggu di plenokan. Kalau keputusannya ini perkara akan diambil oleh LBH Ansor diambil. Kalau tidak. Oke. Berarti LBH Ansor tuh menangani semua perkara. Apa ada yang tetap ada satu perkara yang nggak bisa ditangani Ansor gitu? Hampir semua kita tangani ya Hampir kalau semua LBH ditangani. Ansor. Semua kasus artinya ya? Semua kasus. Terutama soal toleransi ya. Kita sangat concern di situ. Sangat konsen di sana. Soal kasus-kasus intoleran itu. Nah, kita concern menangani itu. Oke. Nah, kalau yang lainnya kami tetap tangani soal perempuan anak, perburuan gitu ya, yang di PHK, terus apapun gitu yang orang miskin apa segala macam itu tetap kita bantu. Kecuali perkara apa dia orang mampu gitu. Kalau dia orang mampu jangan ke LBH. Itu udah gugur duluan itu. Iya, kan dia kalau dia orang mampu jangan ke LBH Ansor. Iya, ke yang lain aja. Ke kantor aja. Iya, persis ke kantor anggota LBH Ansor. LBH Ansor. Mau ke kantor saya juga nggak apa-apa sebagai ketua. Cocok itu. Biar lebih profesional. Biar lebih profesional. Nah, Bang, pengalaman Abang selama menjadi dan terlibat di LBH Ansor, apa menurut Abang tantangan terbesar yang dihadapi teman-teman advokat, teman-teman pengurus LBH Ansor dalam ketika mendampingi masyarakat kurang mampu untuk menghadapi persoalan hukum? Tantangan paling besar itu adalah sebenarnya soal daya tahan. Daya tahan itu artinya apa? Daya tahan berjuang ini ya. Kalau mendampingi masyarakat tidak mampu, nah mereka juga harus kuat. Jadi yang kuat itu tidak hanya pendampingnya, pembelanya, tapi kesabaran, kekuatan daya tahan itu harus dimiliki juga oleh kliennya atau keluarga klien. Karena soal waktu ya, tenaga itu sangat menguras tuh, emosi. Kadang-kadang materi kan? Kadang-kadang materi, pasti itu kan materi. Berangkat ongkos apa. Tapi kalau LBH Ansor tuh biasa, saya misalnya dampingi dulu ada yang berantem gitu, pukulan saya dampingi udah gitu ya nggak ada duit juga dia, malah kita juga yang kasih duit dia ya kan. Jadi itu biasa. Jadi waktu, tenaga, pikiran, nah daya tahan begitu harus ada di klien juga dan keluarga klien, karena itu berimbas kepada pembelanya kan, karena pengacaranya nggak dapat apa-apa. Jadi kecuali daya semangat yang sama. Iya. Spiritnya begitu Bang ya. Spiritnya begitu. Bang, tapi ngomong-ngomong, emang sudah berapa kasus sih yang didampingin sama Ansor? Perkiraan Abang? Kalau yang pusat ya? Pusat. Pusat itu udah berapa tahun nih? 2018. Iya, lama juga sih ya. 18 sudah berapa tahun tuh ada kali.
Ya 80 lah ada lah kali. 80 ya. Iya. Dan itu pasti kasus-kasus yang besar kalau di pusat pasti. Nggak hanya besar juga. Ada juga yang- ya, ada yang kecil-kecil. Makanya agak banyak 80 tuh karena ada yang kecil-kecil juga. Oke. Jadi tantangannya itu Bang ya soal kesabaran dari Sabaran. Jadi jangan advokatnya. sampai karena daya tahan dari klien dan keluarga korban nggak ada, itu berimbas kepada kita. Dia ngomongnya juga sudah mulai tidak tidak sama lagi, sudah berbeda gitu ya. Nah itu tantangan paling berat tuh. Oke, Bang, tapi ada cara khusus nggak sih Bang teman-teman advokat Ansor ketika mendampingi masyarakat kurang mampu? Tentu kan beda kalau masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu biasanya secara emosi aja kan beda. Mungkin teman-teman LBH Ansor punya pendekatan khusus agar persoalannya selesai tapi strateginya juga berjalan efektif gitu. Nggak ada beda. Nggak ada bedanya, sama aja Sama ya. aja. Karena itu kan pendampingan hukum tuh tidak bisa membedakan dia mampu atau tidak mampu. Oke. Jadi dia bagaimana kondisi peristiwanya saja, bagaimana efek dari peristiwa hukum yang terjadi aja. Nggak beda itu. Oke. Tapi ini Bang, biasanya setelah satu daerah ini selesai didampingin atau satu kasus selesai didampingi, biasanya ada evaluasi nggak sih dari teman-teman LBH Ansor? Oh ya, jadi kalau setelah ada yang kita dampingi kita evaluasi apa misalnya gini, penanganan tuh sampai selesai atau setelah putusan atau sebelum. Tapi kita biasanya sudah mulai lakukan itu mulai dari gelar perkara pertama, pleno tadi. Perkara yang didatang setelah sama yang piket sama paralegal dan advokat LBH Ansor yang piket. Setelah itu kita gelar perkara pleno. Gelar perkara kita nyatakan ambil. Nanti tunjuk PIC, siapa PIC-nya, nanti PIC-nya yang membangun struktur hukumnya, terus dilihat dari mana pola pembelaannya. Kalau dia pidana nanti bagaimana bangun pledoinya, bangun pembelaannya. Kalau dia perdata harus dilihat ini arahnya kemana gitu ya. Kalau ini dimulai dari yang begitu. Jadi setiap peristiwa, setiap langkah-langkah hukumnya itu selalu dirapatkan, digelarkan, dievaluasi. Iya. Seperti itu cara mengevaluasi setiap kerja-kerja dari tim ya. Iya. Ternyata sudah seperti lembaga bantuan hukum profesional ya. Memang profesional Bang ya. Profesional. Ya. Salah ngomong Karena saya. iya, karena LBH Ansor itu adalah santri profesional dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab pastinya. Tentu dengan dalil yang awal sama Abang disebutkan ya soal Itu. kiai. Walaupun dia nggak pernah mondok, saya santri kan dia. Iya, Maksudnya iya. dia harus ngaji sama di GP Ansornya kan. Siap. Banyak kiai-kiai itu. Jadi menurut Abang santri itu memang seperti apa kok Abang sepertinya membangga-banggakan santri? Ya, jadi gini. Menurut saya bahwa ahli hukum, pakar hukum atau menjadi advokat itu sebenarnya santri itu sudah paling layak, paling kuat itu untuk potensial besar untuk menjadi ahli hukum, pakar hukum dan advokat handal gitu ya. Kenapa? Karena santri itu dari awal dia sudah belajar namanya fikih. Fikih itu bahasa Arab artinya hukum. Nah, hukumnya adalah hukum-hukum keislaman gitu ya. Tapi kenapa saya bilang untuk di Indonesia bahwa dia tidak hanya hukum keislaman, dia juga bisa hukum positif yang berlaku di negara. Saya misalnya contoh adalah Fathul Qorib misalnya. Kitab Fathul Qorib nih yang biasa di pesantren diadakan. Nah, Fathul Qorib itu ada bab-babnya tuh, ada babul ibadah, bab muamalah, bab jinayat gitu ya, babul baik. Nah, problemnya di kita di pesantren babulnya babul ibadah aja yang kuat. Sampai air itu bisa tahu tuh air mustamal, musammas dan lain-lain tuh soal wudhu. Tapi di babul baiknya nggak kuat gitu. Padahal babul baik itu misalnya kalau santri misalnya Ahdori ini kamu santri nggak Ri? Pesantren. Nah
babul bai' itu kamu mengartikan apa? Bab yang bahas tentang Tentang jual beli. jual beli. Kalau di pesantren. Tapi kalau sebenarnya di hukum itu bukan babul bai', itu bukan bab tentang jual beli. Tapi itu harusnya menjadi bab tentang bisnis gitu. Itu bab bisnis kan mualan kata. Di jinayat juga ada. Di jinayat itu ada misalnya al-qatlu tuh pembunuhan, ada bi amdin, shibhu amdin, bi ghairi amdin. Bi amdin itu dengan sengaja. Bi ghairi amdin tidak sengaja. Shibhu amdin seperti sengaja. Nah, padahal kalau di hukum positif padahal ada pembunuhan berencana artinya. Jadi bukan sengaja tidak sengaja. Jadi pembunuhan berencana, pembunuhan biasa karena kelalaian mengakibatkan kematian. Nah, ini saja tinggal diklopkan bagaimana cara berpikirnya para santri gitu ya. Itu kalau dia bisa mengembangkan tinggal didapatkan istilah-istilah ilmu positif itu langsung nyambung tuh. Kalau memang dia betul karena dasar bagaimana dia berdebat, munakosah apa namanya tuh ya munakosah gitu di pesantren itu sudah landasan mereka untuk menjadi pakar-pakar hukum. Maka di kiai-kiai kita kan semua rata-rata pakar hukum, fikihnya ya, pakar hukum Islam. Tapi kalau dia belajar aja hukum positif sedikit, ya sedikit aja dia masuk, itu maka mereka akan menjadi pakar hukum negara. Gitu. Oke. Nah, LBH Ansor sejak 2017 sampai dengan 2024 masih eksis dan banyak melakukan pendampingan. Soal mitra, Bang, apakah juga sudah bekerja sama dengan pihak luar kaitannya dengan pendampingan hukum untuk masyarakat kurang mampu? Misalnya ke LPSK atau apa? Oh ya, jadi LBH Ansor itu dulu ada MOU ya, zaman Bib Qadir itu MOU dengan LPSK. Sudah dilakukan itu ya? Sudah dilakukan dulu zamannya Bib Qadir ketua itu ada program pembuatan rumah aman buat aktivis HAM gitu ya, aktivis hak asasi manusia. Tapi LPSK komplain tuh bukan rumah aman, berarti rumah yang membuat rumah singgah sementara menjaga keamanan para aktivis HAM. Nah itu kita kerjasama dengan LPSK. Nah, kita kerjasama dengan LPSK bikin MOU gitu ya. Nanti karena kenapa MOU-nya? Jadi kita punya program itu. Jadi di LPSK itu sendiri kan dia ketika penanganan perkara tuh juga ketika orang datang gitu melaporkan untuk perlindungan terhadap saksi atau korban, mereka seminggu dulu baru pleno. Nah hasil plenonya ditangani atau tidak ditangani. Nah kalau dia ditangani gitu ya, tapi seminggu sebelum itu kemana mereka? Nah kalau dia kliennya LBH Ansor, maka LBH Ansor yang punya rumah aman penjagaan dulu nih terhadap klien ini. Nah itu banyak sekali dulu kami lakukan itu sehingga ada MOU tapi belum ada kerja khusus. Nanti mungkin saya akan meneruskan aja programnya Bib Qadir itu. Ternyata sudah sangat lengkap ya soal eksistensi dan peran LBH Ansor untuk melakukan pendampingan hukum ke masyarakat. Nah tapi ngomong-ngomong apa yang akan dikerjakan LBH Ansor di 5 tahun ke depan? Ya 5 tahun ke depan pertama saya akan bikin tadi pendampingan ya kan, pendampingan tetap. Jadi yang kedua adalah pelatihan. Itu yang jangka panjang. Jangka panjang. Jadi ada pelatihan, ada yang bisa menjadi tersertifikat gitu ya, terutama buat kader-kader advokat LBH Ansor gitu ya, para legal LBH Ansor. Terus nanti kita bikin juga meneruskan lagi saya ada Ansor Mediation Center. Iya. Jadi kita bikin unit untuk adanya mediator dari LBH Ansor. Kemudian ada penyuluhan dan pencegahan anti narkotika karena ini adalah generasi muda kita, Gen Z ini banyak,
anak muda ini harus kita jaga. Benar. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kami akan berusaha, saya akan mengajak dan mau bekerja sama dengan kelompok-kelompok atau institusi yang concern terhadap hal-hal ini. Oke, itu untuk 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan. akan dikerjakan seperti itu. Ada yang baru nggak Bang? Kira-kira dari sebelumnya, yang mana yang baru? Ya itu program teknisnya ada, misalnya nanti ada podcastnya gitu kan. Iya, Tadi iya, nggak iya, ada iya. ya. Ya, ya. Tapi kerangka besarnya kan sebenarnya sudah ada. Sudah, tetap ya. tetap aja ini al-fadlu lil mubtadi Apa wa tuh? in ahsanul muqtadi gitu. Tetap aja keutamaan itu buat yang pertama, Iya, iya. sekalipun lebih baik yang meneruskan. Iya, iya. benar-benar. Jadi yang terakhir yang meneruskan ini walaupun dia itu kan alfiah aja gitu ya kalau nggak salah. Jadi kalaupun kita ini lebih baik gitu, tetap aja keutamaan itu kan bagi yang utama gitu. Apalagi Kita yang ini nggak ada apa-apanya. apalagi yang merintis dari awal ya. Ya Mereka punya banyak peran di sana. betul. Punya peran Sehebat-hebatnya misalnya NU sekarang tetap aja al-fadlu ila Mbah Hasyim Asy'ari. Betul, betul. Masya Allah. Oke, terakhir nih Bang Dendi, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat kaitannya dengan mereka yang punya masalah hukum, bagaimana agar mereka bisa mendapatkan pendampingan hukum, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu nih. Silakan ke kamera yang ini Bang. Ya, jadi buat masyarakat LBH GP Ansor itu akan berjuang menegakkan keadilan untuk semua gitu ya, tidak memandang perbedaan suku, agama, ras atau apapun, sehingga kalau ada persoalan-persoalan hukum bahwa LBH GP Ansor siap melakukan pembelaan tanpa memandang suku, agama maupun ras gitu. Masya Allah. Terima kasih Bang Dendi Sama-sama. sudah hadir di Suara NU. Dari Sebenarnya tetanggaan Bang ya. tetangga. Tapi Nyebrang nyebrang jalan. tapi jarang ketemu. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua LBH GP Ansor, PP GP Ansor, Mas Hidmat 2024-2029. 29. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Amin, disehatkan amin. terus, diberikan kesuksesan terus, dan yang paling penting bisa mendorong dan mengawal LBH Ansor menjadi LBH yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan umat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye bye wabarakatuh. semuanya.